Dalam tawar-menawar itu kadang-kadang memang gitu kan, eee, ada kita tetap menemukan, eee, pelanggan ataupun mungkin orang sepintas yang menawarnya itu di bawah banget. Ibaratnya kita satu produk itu harga 10.000 kita tawarkan, mereka menawarkan itu 3.000 ataupun 5.000. Itu kan kadang-kadang di perasaan kita gimana gitu kan, emangnya kita ngambil untung gede gitu kan. Tapi ya itulah tantangannya gitu. Jadi secara tidak langsung, eee, kita itu diuji kesabarannya oleh mereka, gitu kan. Sejauh mana kita sabar dalam menghadapi pelanggan seperti itu, gitu. Nah, di sini kita jangan patah semangat, kita harus sabar, jangan sampai kita menunjukkan raut wajah yang, ibaratnya marah dan lain sebagainya, kecuali, saya kasih tahu, kecuali ya, orang tersebut berkali-kali seperti itu gitu kan. Lah, terserah kalian itu mau seperti apa gitu kan. Udah belanjanya sedikit, ngeyel, penawarannya jauh banget dari target gitu kan. Ya terserah kalian mau seperti apa. Ya, tapi saya menyarankan tetap sabar dalam menghadapi pelanggan-pelanggan seperti itu karena disitulah ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Kembali lagi bersama saya Deddy Putra Channel. Untuk video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman kepada kalian semua. Karena profesi saya adalah PSK. Kalian jangan salah paham ya. PSK yang dimaksud adalah pedagang sayur keliling, bukan pekerja seks komersil ya. Jangan negatif. Ya, jadi sebelum kalian menonton itu harus budayakan membaca deskripsi yang ada di bawah video ini biar tidak gagal paham. Mungkin sepintas orang mengatakan PSK itu pekerja seks komersil, tapi maaf, ini bukan. PSK yang dimaksud adalah pedagang sayur keliling. Nah, sedikit tips saya membagikan informasi ataupun ilmu bagi siapa saja yang ingin berwirausaha, yaitu menjadi seorang pedagang sayur keliling. You're so funny. Ya, tapi tentunya sebelumnya ya kalau bisa jangan. Ya, kenapa saya mengatakan jangan? Bukannya kita tidak mau tersaingi ataupun disaingi. Tapi kalau bisa ya kalian cari pekerjaan yang untuk masa depan itu lebih cerah lah ya. Karena mungkin sepintas orang melihat bahwa seorang pedagang sayur keliling ataupun mangkalah dan lain sebagainya itu mungkin dilihat enak, ataupun mungkin karena terlihat itu penghasilan gede dan lain sebagainya, tapi kalian belum tahu dalamnya. Bisa kalian bayangkan seorang pekerja ataupun pedagang sayur keliling itu keluar dari rumah ataupun kalau kita merantau itu di kos-kosan ataupun kontrakan, itu keluar sekitar jam 12 malam. Oh no. Maksimalnya jam 1. Kita keluar ke pasar dalam kondisi cuaca bagus ataupun cuaca buruk. Kita tetap berangkat ke pasar untuk tentunya belanja ya sayur di pasar. Kalau mungkin cuaca lagi bagus mungkin lah oke lah, itu enak ya. Ya dalam arti enak itu di pasar juga tempatnya nggak becek ataupun kondisi kita nggak kena hujan dan lain sebagainya. Tapi ingat guys, segala sesuatu itu ada resiko dan ada tantangan tersendiri. Dalam kondisi hujan itu yang sangat miris sekali. Kita harus hujan-hujanan, di pasarnya becek. Nah, belum lagi kita membawa barang ke tempat parkir kita, gerobak ataupun motor itu juga lahannya becek. Ya intinya miris ya, sedih gitu. Tapi kalau bagi kalian yang ingin berjualan ataupun seorang pemula, ya harus ekstra sabar ya. Karena apa? Karena ya disitulah tidak ada perjuangan yang langsung sukses. Jadi segala sesuatu itu step by step ya. Jadi langkahnya itu nggak ada yang langsung sukses. Jadi kita harus pelan-pelan. Jadi intinya saya membagikan
tutorial ini untuk siapa yang mau jualan sayur keliling, itu seperti itu. Nah, belum nanti kita pulang dari pasar. Pulang dari pasar itu kita prosesnya beres-beres tentunya, karena kita tidak mungkin beli di pasar itu sudah kemasan ataupun sudah pak-pakan kecil kan. Karena kita pedagang sayur keliling tentunya kemasannya juga beda dengan pedagang sayur yang mangkal, yang partainya itu partai timbangan perapatan ataupun kiloan dan lain sebagainya. Bagi pedagang sayur keliling itu partainya kecil, udah dikemas. Biasalah, ibarat ada eceran 2.000, ada eceran 3.000 dan 5.000 dan lain sebagainya. Kita pulang otomatis ke tempat kita tinggal, ya kita harus beres-beres, ya mengepak ataupun membagi-bagi itu barang yang kita beli dari pasar biar kelihatan rapi dan juga biar gampang dijualnya. Nah, setelah itu otomatis kita kan berangkat ke TKP, artinya tempat kita mengais rezeki gitu kan. Atau di perumahan ataupun di perkampungan ataupun di komplek dan lain sebagainya lah. Kita harus berargumen, kita harus memberikan sikap dan tingkah laku kepada pembeli, kepada konsumen itu yang ramah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terpancing oleh mereka. Karena apa? Karena dimanapun, saya rasa dimanapun kita berada, dimanapun kita berjualan, yang namanya tawar-menawar itu udah pasti ya guys. Tidak mungkin orang itu tidak nawar. Karena apa? Karena bukan di supermarket ataupun pasar swalayan, itu pasti. Nah, dalam tawar-menawar itu kadang-kadang memang gitu kan, ada kita tetap menemukan pelanggan ataupun mungkin orang sepintas yang menawarnya itu di bawah banget. Ibaratnya kita satu produk itu harga 10.000 kita tawarkan, mereka menawarkan itu 3.000 ataupun 5.000. Itu kan kadang-kadang di perasaan kita gimana gitu kan, emangnya kita ngambil untung gede gitu kan. Tapi ya itulah tantangannya gitu. Jadi secara tidak langsung kita itu diuji kesabarannya oleh mereka gitu kan. Sejauh mana kita sabar dalam menghadapi pelanggan seperti itu gitu. Nah, di sini kita jangan patah semangat. Kita harus sabar, jangan sampai kita menunjukkan raut wajah yang ibaratnya marah dan lain sebagainya, kecuali saya kasih tahu, kecuali ya orang tersebut berkali-kali seperti itu gitu kan. Lah, terserah kalian itu mau seperti apa gitu kan. Udah belanjanya sedikit, ngeyel, penawarannya jauh banget dari target gitu kan. Ya terserah kalian mau seperti apa. Ya, tapi saya menyarankan tetap sabar dalam menghadapi pelanggan-pelanggan seperti itu, karena disitulah ujiannya. Terus berikutnya, ya karena yang saya lakukan selama ini itu berangkat jam 12 malam ataupun jam 1 malam, kita pulang jualan itu sekitar jam 1 lah, habis duhur. Berarti kita kalau kita hitung-hitungan jam secara matematika, kita mulai dari keluar rumah rumah belanja ke pasar itu hitung-hitungannya sekitar 12 jam ataupun 13 jam kita waktu kerja. Jam 12 malam keluar, jam 1 siang ataupun habis duhur jam 1 jam 2 itu baru datang. Berarti kita menghabiskan waktu 13 sampai 14 jam di atas, ataupun ya disebutnya nggak normal, karena waktu kerja standar waktu kerja itu 8 jam. Nah, setelah kita berjualan otomatis kita harus mengatur waktu. Maksudnya apa yang dimaksud dengan mengatur waktu? Jangan sampai kita pulang jualan itu nggak istirahat ataupun nggak tidur. Karena apa? Karena saya sering, bahkan saya juga pernah ngelakuin sendiri. Kita pulang kerja itu mainan HP, nggak tahu game online atau YouTuber atau dan sebagainya. Sebenarnya di situ kurang bagus. Kenapa? Karena otomatis waktu yang harusnya buat kita istirahat, buat tidur, kita buang gitu kan. Kita buang untuk main-main game seperti itu. Makanya saya menyarankan baik bagi pemula ataupun yang sudah senior, maaf ya yang udah senior, kalau bisa kita pulang jualan
itu langsung istirahat, langsung tidur. Kalaupun kita mau main HP ataupun yang lain, itu nanti setelah kita istirahat. Kenapa? Karena badan itu juga butuh istirahat. Kalau kita porsir gitu kan, mata nggak kita bawa tidur, otomatis kita ngedrop. Itu pasti, nggak tahu batuk, nggak tahu meriang atau dan lain sebagainya, itu pasti itu. Dan nanti pas kita mau berangkat ke pasar, hawa yang ada dalam diri kita itu hawanya malas. Karena apa? Karena ngantuk, jelas itu. Makanya kita harus sebisa mungkin mengatur waktu gitu kan. Jangan sampai kita itu diatur oleh waktu gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang beranggapan bahwa jualan sayur itu enak karena apa? Karena ibaratnya di pasar juga bisa nyicipin, atau kalau kita beli buah-buahan kita bisa nyicipin buah-buahan. Nah, kita terus jualan, kita ketemu dengan pelanggan-pelanggan, mungkin ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang semok, ada yang lain sebagainya. Mungkin pemikiran seperti itu salah ya. Karena apa? Karena kita niatnya itu untuk jualan. Oke, mungkin ada sebagian orang yang atau tempat lokasi dagangnya itu mungkin tempat-tempat yang banyak ibaratnya orang-orang ataupun ibu-ibu ataupun mbak-mbak yang seksi-seksi, mungkin itu untuk sebatas cuci mata lah dan sebagainya biar kita fresh. Tapi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat, tujuan kita kan jualan, mencari rezeki yang halal gitu kan. Ya bagi yang punya keluarga yaitu untuk menafkahi keluarga, bagi yang belum ya kita untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit biar suatu saat setelah berumah tangga itu kita udah siap. Tapi ya tadi tantangannya itu berat, jelas berat, karena saya terus terang sudah sekitar hampir 12 tahun bergelut di bidang ini gitu kan. Walaupun tadinya saya kerjanya bukan di dagang sayur keliling, tapi saya udah sekitar 12 tahun jadi seorang PSK, itu pedagang sayur keliling ya. Jadi saya paham betul apa yang kita alami, apa yang kita temui di lapangan ataupun di pasar. Karena apa? Karena di pasar juga terus terang kadang-kadang kita nawar barang gitu kan. Kita nawar barang kan bukan supermarket gitu kan. Ada itu gitu kan bakul ataupun yang tidak boleh ditawar, ataupun kita nawar dia kayaknya marah gitu kan. Dan di situ kita diuji kesabaran dan mental gitu kan. Jadi mungkin ada yang menganggap bahwa gampang, jualan sayur itu gampang ketika kita ingat harga dan sebagainya. Ingat ya guys, dagang sayur itu beda dengan dagang-dagang seperti nasi goreng dan bakso. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau dagang nasi goreng ataupun bakso itu udah jelas harganya per porsi. Contoh nasi goreng. Nasi goreng biasa contoh satu porsi itu 12.000. Nasi goreng spesial contoh satu porsi itu 15.000. Yang namanya disebut spesial berarti telurnya juga 2 kan gitu. Beda dengan dagang sayur. Kenapa? Karena dagang sayur itu kan otomatis kita bukan sayur saja, ada sayur, ada buah, ada lauk. Nah, dalam satu wadah ataupun satu gerobak yang kita bawa itu hampir ratusan jenis macam barang yang kita bawa. Nah, sedangkan yang namanya kita jualan itu kan harus dapat untung dari per barang tersebut. Nah, jadi di sini gitu kan, di sini kita menguji ataupun mengasah otak kita, daya pikir kita dan memori kita. Berapa kita beli barang A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, kita harus ingat, karena apa? Kalau kita tidak ingat, otomatis nanti kita akan menjualnya juga semrawut kan. Masih mending seandainya kita beli harga A 10.000, kita jual 15.000, masih mending. Artinya ada untung 5.000. Celakanya beli barang A contoh, harga 10.000. Kita jual 8.000, 7.000 karena kita lupa harganya. Nah, itu celaka kan gitu kan. Yang pasti itu jelas rugi. Kalau seandainya seperti itu terus gitu kan, di antara bermacam-macam barang, gimana akhirnya? Tekor otomatis kan. Nah, seperti itu. Jadi tidak mudah. Ya, terus terang, saya pernah mengalami, saya lebih baik jualan yang satu macam, contoh nasi goreng atau dan lain sebagainya. Mending itu.
Kenapa? Karena jelas, karena satu porsi satu piring itu jelas. Kalau 12.000 ya 12.000 harganya, nggak usah harus nginget-nginget yang lain. Kenapa? Kadang saya juga yang sudah puluhan tahun itu saya tetap kalau kita belanja sayur gitu kan, beberapa jenis 10 sayur, tetap saya minta kwitansi ke pedagangnya. Kenapa seperti itu? Saya menjaga gitu kan. Menjaga takutnya saya lupa. Karena apa? Karena manusia itu tidak selamanya kita ingat gitu kan. Manusia itu udah ditakdirkan tempat salah dan benar gitu kan. Ingat dan lupa itu udah pasti. Jadi seperti itu. Nah, bagi kalian yang sudah senior ya tentunya maaf apabila ada ibaratnya kata-kata tutur kata saya yang tidak sesuai dengan yang kalian lakuin selama ini, ya saya mohon maaf karena yang saya ceritain itu apa yang saya lakuin gitu, apa yang pernah saya kerjakan itu seperti itu. Jadi keluh kesahnya seperti itu. Makanya terus terang saya di samping saya rencana ataupun niat saya gitu kan, karena umur sudah tua gitu kan, di samping saya jualan sayur, saya merintis ingin jadi seorang YouTuber yang bermanfaat tentunya, profesional dan juga bermanfaat. Walaupun memang prosesnya itu memakan waktu, kurang istirahat dan lain sebagainya, karena kalian tahu jadi seorang YouTuber itu tidak mudah. Walaupun banyak tutorial-tutorial yang saya baca, yang saya lihat di videonya itu kayaknya mudah, tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena banyak waktu justru di seorang YouTuber itu untuk tidak tidur. Kenapa? Karena setelah kita mengambil video gitu kan, setelah ngambil video kita harus mengedit, kita harus tahu cara-cara berat pokoknya. Makanya saya mau merintis seperti itu. Mudah-mudahan gitu kan cita-cita saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya punya rencana ya tentunya rencana yang baik gitu kan. Kalau seandainya saya menjadi seorang YouTuber yang sukses, ya di sisi lain saya menyisihkan buat keluarga, di sisi lain hasil daripada konten-konten tersebut ya akan saya donasikan kepada orang yang membutuhkan. Itu kalau doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya seperti itu. Ya. Ya cuman perjalanannya memang sangat dan cukup berat sekali gitu kan. Kita kembali ke topik utama bahwa untuk berjualan sayur itu tentunya yang pertama butuh ekstra kerja keras dalam niat kita itu jangan patah semangat. Yang kedua itu harus sungguh-sungguh ya. Harus sungguh-sungguh. Jadi jangan seolah-olah buat hambian gitu kan, buat mainan gitu kan. Jelas yang namanya kita menekuni sebuah pekerjaan, bidang pekerjaan itu harus ditelateni. Jangan apalagi bagi pemula gitu kan. Bagi pemula itu kan tentunya babat alas gitu kan. Orang yang belum kenal kita gimana caranya biar kenal, orang yang tidak pernah belanja ke kita gimana caranya biar belanja. Nah setelah menjadi langganan kita pertahankan agar langganan tersebut tidak lepas daripada kita. Yang otomatis kita harus menjaga satu, kualitas barang yang oke. Yang kedua, sikap terhadap langganan tersebut, apalagi yang langganan yang bonafit itu harus kita jaga. Ya, seperti itu. Jadi intinya siapapun yang mau jualan ataupun ingin beralih ke profesi pedagang sayur keliling, saya doakan semoga kalian sukses. Ya. Ya mungkin itu saja cerita, sekelumit cerita para pedagang sayur keliling. Kebetulan saya di sini yang dituakan, saya nama Dedi gitu kan, orang Majenang. Nah kebetulan saya yang dituakan di sini di Cipas Community, pedagang sayur asal Cilacap Barat yang berbase camp di kota Semarang. Saya juga sering sedikit memberikan ilmu kepada anak-anak yang masih senior, yang masih junior ya tentunya. Ya kalau yang senior saya minta ilmu dari mereka gitu kan. Itulah sekelumit cerita keluh kesah ataupun cerita pengalaman saya menjadi seorang pedagang sayur keliling. Pahit perih manisnya udah saya alami. Tentunya kalian sama-sama yang satu profesi dengan saya, semoga kalian sukses dan ayo kita bareng-bareng saling mendoakan biar kita semua sukses sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Mungkin itu saja sedikit cerita tentang perjalanan hidup ataupun pekerjaan saya dan rekan-rekan. Apabila ada kata-kata yang
kurang berkenan di hati saudara, teman, bapak, ibu, dan lain sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.